Rasulullah itu adalah orang yang selalu melakukan perbuatan ihsan. Ihsan itu adalah melakukan kebaikan. Begini Pak, al khair dengan ihsan itu beda. Apa bedanya? Ya kau angkat atau mabassa, napa mabassa toki, mapasi wala dece miasanna. Jadi ketika orang dermawan, kita juga dermawan, berarti kita hanya membalas kebaikan. Tapi ketika ada orang kikir kemudian kita dermawan, berarti kita melakukan ihsan. Maki waki dece ngasanna. Rasulullah memerintahkan kita melakukan kebaikan, ketika orang kikir kita dermawan. Wala idece tau mapija elokoriko. Itu pesannya Rasulullah. Jangan kata maseke abas sakit. Coba dia kong kata maseke maka itu siya keperangan. Kalau ada orang kikir kada ganti-gantian jika kaki ke depan. Ini juga jadi masalah Pak. Tapi dalam bab tasawuf, saya ngaji tasawuf itu tidak ada bab kikir. Yang ada di tasawuf itu bab tamak. Bab kikir. Saya pernah tanya ke ulama tasawuf, kenapa bab kikir tidak ada? Jawabannya gampang. Rezeki itu sudah dicukupkan dan dilebihkan. Tidak ada orang kurang rezekinya. Sehingga bab kikir itu tidak ada. Yang ada adalah bab tamak. Jadi dia juga sitongan atau maseke, atau magala mimilau mega. Ya kong kata makana maseke ya anu, alena itu magala milau. Aja negara milau tanda dia maseke. Kan begitu. Padahal orang bilang itu si anu kikir. Dia tidak kikir, cuma kamu yang sering minta. Makanya kau bilang kikir. Coba ndak usah minta. Nah, ini penting Pak. Makanya kita disuruh di Luwu ini Pak, saya yakin tidak ada orang miskin. Deka tau kasih syukulu, tau perri ni mega. Kalau orang miskin itu Pak mau makan, nah tidak ada. Kau tahu perri, angka motoro namanya mangoto. Jadi ada hartanya tapi selalu mengeluh. Inilah yang selalu bikin surat keterangan kurang mampu. Penuh kantor desa Pak. Itu orang begitu itu. Ada hartanya tapi suka memang minta-minta. Jadi setiap ada bantuan pasti datang bikin keterangan surat mampu. Pakai emas untuk jemput bantuan. Itu tapi tidak ada jadi lu kayaknya nih. Tidak ada Bu. Tulipan no kantor desa. Kenapa? Karena dia selalu ingin mendapatkan harta padahal dia sebenarnya kaya. Banyak hartanya, cuma perasaan yang selalu merasa sedikit. Kemudian saya wasiatkan kita meneladani Rasulullah. Bagaimana caranya? Rasulullah itu ketika diteladani dalam sifat kepemimpinan Rasulullah, ini yang diambil simbol Pak. Makanya orang Maulid itu batang pisang yang dibawa. Batang pisang itu tidak ada yang bengkok. Orang tua dulu itu melihat tidak ada batang pisang bengkok. Angka ke batang timah jeko. Tidak ada. Semua lurus. Makanya orang Bugis punya falsafah. Tato bata ko nasaba lempu. Mubasikal na nasaba gatang. Akawali ko nasaba ada tongang. Musanre iri indo ambo tama pasilangang. Alay sipa na wae. Nalay mariawe na mega kegunan na lopa dan dari pancaji. Makanya dipakai batang pisang. Yang kedua, pisang itu Pak, kalau ditebang pasti naik daunnya kalau belum pernah berbuah. Tapi kalau sudah berbuah tidak akan naik daunnya. Tapi kalau belum pernah berbuah, kalau ditebang pasti naik. Termasuk ini pisang belum berbuah, itu ada daunnya naik sedikit. Biar batangnya tidak ada. Kalau dia sudah ditebang pasti naik lagi daunnya. Apa pesannya? Pisang tidak mau mati kecuali ada hasil yang bisa dia lakukan untuk memberi manfaat. Dalilnya khairun nasi ampa'uhum linnas. Itu tapaulnya di situ Pak. Makanya batang pisang dipakai. Yang ketiga, pisang kalau berbuah, yang kelihatan pertama itu jantungnya, bukan buahnya. Makanya selalu diberi pesan, apapun yang kamu lakukan, dahulukan keikhlasan. Semakin besar jantungnya, maka sisirnya pasti banyak. Ketika jantungnya kecil, sisirnya juga kecil. Artinya apa? Keikhlasanmu menghasilkan hasil yang jelas. Ketika keikhlasanmu besar, maka hasilnya besar. Tapi kecil-kecil juga hasilnya kecil. Makanya pisang itu yang kelihatan pertama jantungnya dulu. Itu pesan untuk kita. Yang keempat, pisang itu Pak, kalau dikupas kulitnya, yang di dalam dan yang di luar itu sama. Semakin dikupas, semakin bersih. Artinya, manusia mestinya begitu. Jangan model penampilannya saja indah, tapi ucapannya dan hatinya, pikirannya harus sebersih batang pisang itu. Itu pesan Pak. Makanya guru tak atekamu bicaramu pangkau kamu pada manang. Aja nalia mu pole mu pugau. Kalau di depan kita bilang iye, tapi kalau tidak ada orangnya dia bilang biye, wah itu yang bahaya. Terutama Pak anggota dewan itu biasa dikasih begitu Pak. Kalau dia kampanye insya Allah Pak, insya Allah. Orang Luwu sama orang Sidrap kalau bilang insya Allah perjelas dulu. Karena insya Allahnya dua.
Insya Allah mencoblos atau insya Allah tidak mencoblos. Makanya kalau dia bilang insya Allah, perjelas dulu. Itu insya Allah. Makanya diundang rapat insya Allah. Dalam hatinya insya Allah tidak pergi. Nah, ini fatal ini. Makanya saya kasih tahu. Tapi dari situlah saya selalu pesankan, jangan coba-coba Pak. Anggota dewan itu terpilih, usahakan tidak usah dia bagi-bagilah. Bagi-bagi ini, mau kasih sembako apa setengah mati kasihan. Baru mau mengabdi ke negara sudah keluar modal. Kalau saya jangan minta apa-apa dari anggota dewan, dukun dia sepenuh hati. Insya Allah kalau naik pasti nak ingat semua. Tapi kalau nak kasih baru dicoblos, pasti dia bilang mau ni apa? Sudah Tommy ku bayar. Selesai. Sudah paham Bu? Tidak ada sogok menyogok di sini. Dadah. Tapi saya kasih tahu, sogok dan disogok dan menyogok itu tidak berdosa. Di sini Pak Ketua MUI datang, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Saya sudah kaji dalam Islam, saya cari-cari dalil, tidak ada dalil yang saya dapat mengatakan yang disogok dan menyogok berdosa, tidak ada. Yang hadis itu mengatakan ar-ra'si wal murtasi pinar. Yang disogok dan menyogok keduanya masuk neraka. Betul Pak? Tidak berdosa. Kenapa neraka disebut? Kalau berdosa masih bisa taubat. Kalau neraka itu dibakar dulu baru bisa lepas. Nah, jadi tidak ada. Sama ketika ada orang bertanya, Pak Ustaz, ada orang rajin menyumbang ke masjid, tapi dia tidak sholat. Rajin menyumbang di masjid, tidak pernah sholat berjamaah. Saya bilang pasti orang itu ada istananya di dalam surga. Dia bilang tidak sholat, biar tidak sholat, tetap dibangunkan istana di dalam surga. Karena Rasulullah yang bilang, "Man bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang bangun masjid di rumah Allah di dunia karena Allah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Jadi kalau ada orang rajin menyumbang ke masjid tapi tidak sholat, tetap ada rumahnya di surga, cuma tidak masuk. Iyalah. Karena Nabi bilang dibangunkan istana, tidak mengatakan masuk ke dalam surga. Kalau mau masuk sholat, makanya rajin berjamaah tapi tidak menyumbang, masuk surga tidak ada tempatnya. Tapi rajin menyumbang, tidak sholat, ada rumahnya tapi tidak masuk. Makanya perintah agama, sholat dan zakat itu bergandengan. Kemudian pertanyaan saya, kenapa pisang Pak itu digantung pakai di situ ada telur? Kenapa bukan semangka? Hah? Kenapa bukan durian? Ini digantung telur. Kenapa? Karena telur itu hakikat simbol manusia dan agama. Telur itu pasti tidak ada yang bundarnya utuh. Gimpe manang. Manusia juga begitu, tidak ada yang sempurna. Sehebat apapun kau melihat dia, pasti ada dosanya. Telur itu 3 Pak, kulitnya, kuning telur, dan putih telur. Manusia juga 3, perbuatannya, ucapannya, dan hatinya. Itu 3. Ada telur pecah kulitnya, tapi isinya bagus. Itu mungkin harganya murah. Ada orang Pak, kalau dilihat modelnya tidak ada model. Tapi hatinya sungguh indah. Orang itu biasa dianggap biasa. Tapi ada orang utuh pakaiannya bagus, sholatnya juga Allahu Akbar. Wah, bagus. Tapi kalau ngomong, semua orang sakit kepala. Nah, ada juga telur begitu Pak. Kulitnya bagus, cantik, tapi isinya baku campur. Telur ampur sana. Jadi kalau ada orang rapat songkoknya, bagus pakaiannya, sholatnya Allahu Akbar, tapi tidak ada tetangganya baku cocok, tahu ampur ya tuh. Ini. Makanya simbol itu dipakai. Orang tua dulu itu pakai falsafah. Kemudian pakai batang bambu. Itu bambu yang kecil dibelah-belah. Kenapa pakai bambu? Kenapa tidak pakai ranting? Bambu itu ada maknanya, mas selompau, merangkul anaknya. Hanya kalau bapak mau tahu itu bambu, ada pesannya. Kalau anaknya tumbuh di luar dari tempat kumpulan induknya, berarti sampai 3 bulan ke depan itu tidak ada angin kencang. Kalau anaknya tumbuh di bagian luar. Kemudian, kenapa kita bawa songkolo? Songkolo itu istilahnya suku, siapa itu uhuah. Maka songkolo itu tidak mau memisah, selalu baku ikat. Kita itu mestinya begitu Pak. Jangan gara-gara politik kita bercerai-berai. Gara-gara politik kita baku bombek.
Oh, banyak sekali Pak sekarang. Makanya saya kasih tahu, jangan kita baku bombe gara-gara partai politik, gara-gara anggota dewan. Silahkan pilih yang kita mau pilih, bupati yang kita sukai pilih, tapi jangan sekali-kali selalu mencaci orang. Jangan. Lakukan sholat sunnah istihara, lakukan istihara, minta petunjuk yang terbaik, kemudian doakan para pemimpin kita. Bupati kita luar biasa, mengadakan maulid. Masih jarang bupati itu biasa datang Pak, kalau maulid. Ini beliau yang mensponsori maulid ini itu luar biasa. Masyarakat kita doakan Pak Bupati. Semua mestinya berdoa Pak. Saya selalu mengatakan jangan caci orang, kau doakan. Kalau doamu mustajabah, Allah akan memberi hidayah. Itu kuncinya. Jangan selalu dicaci ini si anu, ini si anu. Tapi bagusnya Pak kalau bupati selalu dicaci, itu pahalanya besar. Kenapa? Karena rekening amalnya selalu masuk. Karena orang yang mencaci orang itu pahalanya pindah. Kebaikannya pindah kepada orang yang dia caci. Mestinya kalau orang caci kita ucapkan terima kasih. Nah, kemudian ibu-ibu, Bu, saya ingin kasih tahu, sekarang jaga baik-baik suami tak. Jaga baik-baik. Karena ternyata sekarang sudah banyak pencuri suami. Betul Pak? Kenapa banyak pencuri suami? Karena perbandingan perempuan dengan laki-laki itu sudah melebihi 1 banding 5 Pak. Ada mengatakan 1 banding 7. Jadi kalau ada laki-laki sudah menikah 1, berarti ada 6 gadis tidak dapat bagian. Tapi gadis itu tidak bahaya. Yang bahaya itu janda. Tidak aja di sini, tidak ada Ji. Itu yang suka bikin TikTok itu. Masuk ke kamar secara langsung pakai baju lengan pendek, celana pendek, baru goyah. Aku pengen dimanja. Oh, itu yang bahaya. Itu yang bikin error suami tak. Makanya jaga baik-baik suami tak, Bu. Jaga baik-baik dia. Iya. Saya kasih tahu. Makanya ibu-ibu jangan juga bikin status di Facebook. Sering bikin status sedikit-sedikit bertengkar sama suami, langsung bikin status besar-besar. Aku menyesal, pengkhianat. Baru bikin gambar lope-lope pecah. Langsung ada duda yang komentar, sabar saya. Itu masalah. Tidak aja di sini. Tidak ada Ibu. Oh, jangan bikin status. Facebook tidak pernah menyelesaikan masalah. Mau buktikan? Kalau mau buktikan, nanti kalau pulang ke rumah Bu, langsung bikin status. Saya punya utang 300.000. Ada gak yang bisa bantu? Pasti tidak ada yang bilang kirim nomor rekening. Apa yang dia bilang? Up. Itu saja. Tidak mau membantu, bilang saja up. Kok sampai 100 up? Padahal kita butuhkan bantuan, bukan up. Facebook tidak ada solusinya. Sudah tahu Bu? Makanya ibu-ibu perceraian banyak terjadi juga gara-gara Facebook. Nah, semua urusannya orang. Si anu sakit perut di Jakarta. Ada si anu sakit giginya di Kalimantan. Itu si anu sakit lututnya di Makassar. Itu si anu sakit perutnya di Surabaya. Padahal suaminya mencret, dia tidak tahu. Gara-gara secara langsung. Banyak orang tidak memperhatikan suaminya. Bu, kalau mau suaminya selalu sayang, lakukan 4 hal. Yang pertama, ketika dia mau jalan, antar ke depan pintu, salaman, cium keningnya, baru usap lengan kanannya, kasih tahu, hati-hati ki sayang, hati-hati ki sayang, kutunggu ki kembali. Tidak melihat gadis itu kalau dia jalan. Tapak komoro lah kita. Yang kedua, kalau suami datang, jangan tanya apa-apa, kecuali beritahu, Pak, apa ku bikinkan ki? Kopi, teh, atau air putih? Kalau dia bilang air putih saja sayang, kasih air putih. Sesudah dikasih, tatap matanya, baca salawat, cium keningnya, baru kasih tahu, istirahat maki dulu sayang, ku bikinkan ki makanan. Pasti tenang hatinya. Iya. Tapak komoro lah kita. Kenapa banyak suami lebih senang di warkop daripada di rumah? Kalau di warkop masuk langsung ditanya, pesan apa Pak? Kalau di rumahnya, kau boleh. Dari mana? Baru muncul. SMS tidak dibalas, WA tidak dibuka. Sama siapa jalan? Oh, kayak wartawan. Makanya suaminya malas di rumah. Kalau suami capek, baringkan di paha, kucek-kucek sedikit rambutnya, baru usap-usap kepalanya. Pasti tenang perasaannya. Tapak kumur benih rakyat Bu. Oh, makanya memang dia patulapak. Ini. Tapi saya kasih solusi Bu, yang paling bagus kalau mau aman suami itu terjaga. Setiap subuh Jumat pertama setiap bulan Islam. Nanti ini Rabiul Akhir, subuh Jumat pertama, bikinkan air panas suami di subuh hari. Aduk mengikuti arah tawaf. Aduk mengikuti arah tawaf. Baca inna ansalnahu, ini dari Aisyah. Baca inna ansalnahu. Ketika
sudah diaduk, letakkan pengaduk di tengah-tengah, jangan diangkat. Nanti airnya berhenti berputar dan tenang, baru kita baca surah Al-Kautsar, pengaduk itu diangkat. Baru dikasih suami kita suruh minum. Setelah dia minum, sisakan, usahakan ada sisanya kita minum sedikit sambil membaca surah Al-Kautsar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya yang mengamalkan itu. Makanya Aisyah itu sering merengek minta sisanya Nabi, bahkan dia yang pegang gelasnya. Makanya sudah tahu, Bu? Belum? Saya ulang, inna ansalnahu dibaca diaduk mengikuti arah tawaf berlawanan arah jarum jam. Nanti airnya berhenti berputar, letakkan sendok itu di tengah-tengah, baca surah Al-Kautsar. Setelah itu kasih suami dia minum, sisanya kita minum sedikit. Maka siapa yang melakukan itu, suaminya tidak bisa menceraikan istrinya. Itu kuncinya. Sudah hafal, Bu? Saya kasih tahu bapak-bapak, makanya kalau mau selamat, habiskan kopinya di subuh Jumat. Insya Allah selamat. Iya. Saya kasih ilmunya. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan, apalagi sekarang kemarau, banyak orang yang agak berat karena mungkin gagal panen, ada yang kemudian membutuhkan air. Sebenarnya kita harus setiap di sujud-sujud terakhir dalam sholat kita memohon kepada Allah. Apapun kata ilmuwan, kalau Allah yang mengatur pasti akan berubah. Maka kita memohon kepada Allah di sujud-sujud terakhir dalam sholat. Kita minta supaya Allah menurunkan hujan, menurunkan keberkahan. Tapi ada juga orang Pak minta supaya tidak hujan. Iya, ada memang yang berdoa Pak supaya tidak turun hujan. Kenapa? Karena dia tanam semangka. Tukang kebun semangka itu kalau hujan rusak semangkanya. Makanya dia berdoa, jangan turun hujan dulu ya Allah, semangkaku rusak ini. Kita berdoa, ya Allah turunkan hujan. Makanya doa berkelahi di langit. Makanya saya kasih tahu, Bapak Ibu ini penutupnya. Kalau hak berdoa itu hari Kamis baru dilapor. Makanya orang puasa hari Kamis karena doanya dilapor kepada Allah itu hari Kamis. Hari Senin kita berpuasa karena itu hari kelahiran Nabi. Padahal mestinya juga kita puasa di hari kelahiran Pak. Kalau lahir hari Rabu, puasa di hari Rabu. Karena Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena saya lahir hari Senin. Makanya puasa di hari kelahiran tak, itu sunnah. Dan Kiai Hamid Pasuruan mengatakan, siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, maka pasti tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya rata-rata sahabat itu sehat dan kuat fisiknya. Itu karena puasa di hari kelahiran. Rasulullah puasa di hari kelahiran. Cuma kebetulan Nabi dilahirkan hari Senin, maka dia puasa hari Senin. Kalau kita hari Rabu, puasa hari Rabu. Tetapi tetap puasa hari Senin. Sebagai puasa sunnah kelahiran Nabi. Hari Kamis dilapor. Makanya kalau berdoa, lebih cepat kalau pakai sholat. Jangan pakai doa langsung, pakai sholat. Karena sholat tidak melalui perantara malaikat. Makanya Bapak Ibu kalau berdoa hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis baru dilapor. Banyak orang itu berdoa beda-beda. Hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor, hari Rabu minta mobil. Malaikat stres. Nah bilang, saya belum lapor, sudah 3 minta. Makanya istiqomah dalam doa. Jangan merubah doa selama 40 hari, maka insya Allah akan dijabah. Dari situlah kalau ada anak kita bilang, belikan sepeda, belikan sepeda. 1 minggu saja selalu bilang, belikan kak sepeda mama, belikan sepeda bapak, pasti kita belikan sepeda. Tapi kalau dia minta hari ini sepeda, besok motor-motor, besoknya lagi sepeda, besoknya lagi baju, pasti kita belikan es krim supaya dia diam. Begitu juga orang yang bermunajat kepada Allah. Tapi Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah, baru isi doa. Baru wafil akhirati hasanah, baru isi kembali. Wakina azabannar, baru isi. Karena doa ini itu adalah cek kosong, belum ada isinya. Makanya disebut sapu jagat. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah. DC ngagana lino tacinai, minta di situ. Itu banyak orang tidak tahu Pak. Itu saya ambil ilmunya dari guru Kiai Abdurrahman Amodali almarhum al-Maghfurlah. Itu wasiat beliau. Makanya kalau doa pakai itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, singgah, minta makin di situ. Kalau anak minta, kalau mobil minta. Wafil akhirati hasanah, itu yang diminta tadi, minta menjadi kebaikan di akhirat. Wakina asabanar, minta supaya tidak disentuh api neraka, apa yang kita minta. Makanya disebut sapu jagat. Seluruh isinya dunia bisa dikasih masuk.